Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Akif dengan NIM 12320412427. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Karena dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, rakyat dapat menyuarakan haknya untuk memilih siapa yang akan pantas dalam memimpin daerah mereka. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka ikuti terus slide berikutnya. Pada slide kali ini, kita akan membahas sistem pemilihan kepala daerah. Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat, yang mana suara rakyat merupakan suara yang rahasia dan terjamin integritasnya di dalam pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan umum pemilihan kepala daerah. Yang pertama kita bahas yakni tentang persyaratan calon. Untuk para calon kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KPU daerah. Sebagaimana misalnya sebagai contoh tentang usia, kemudian pendidikan, dan paling terpenting yaitu tentang integritas moral untuk memimpin daerah. Selanjutnya yang kedua yakni tentang tahapan pemilihan. Proses tahapan pemilihan terdiri dari proses pendaftaran, kemudian kampanye yang dilakukan oleh paslon, dan yang terakhir yakni tentang pemungutan suara yang diatur dengan sangat ketat. Dan yang terakhir adalah tentang pengawasan pemilu. Lembaga pengawas pemilu bertanggung jawab untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil, serta menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem kepartean dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama tentang pencalonan melalui partai politik. Calon kepala daerah biasanya dicalonkan oleh suatu partai atau beberapa partai, biasanya disebut dengan sebuah koalisi. Kedua, dukungan partai. Dukungan partai ini bisa berupa sumber daya, kemudian juga para simpatisan partai untuk mendukung kepala daerah yang telah dicalonkan oleh partai tersebut. Selanjutnya, kita membahas tentang calon independen dalam pemilihan kepala daerah. Selain kepala daerah bisa diusung oleh partai, maka kepala daerah itu juga bisa diusung oleh dirinya sendiri. Tetapi kalau calon independen ini persyaratannya sangat banyak. Di antaranya ada persyaratan khusus seperti pengumpulan KTP, yang mana tujuannya untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut memang mendukung calon independen tersebut. Kemudian ada proses verifikasi, yang mana tujuannya supaya memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh paslon independen tadi merupakan bentuk keseriusan dari paslon independen untuk maju ke dalam pemilihan kepala daerah. Selanjutnya ada akses media. Calon independen memiliki akses terbatas ke media massa dan sumber dana kampanye dibandingkan dengan paslon yang diusung oleh partai politik atau berkoalisi dengan partai lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan pidana pilkada. Yang pertama ada pelanggaran. Tindakan pelanggaran seperti kecurangan pemilu, kemudian adanya kampanye hitam, dan intimidasi dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian ada pengawasan. Lembaga pengawas pemilu berwenang untuk menyelidiki dan memproses pelanggaran hukum dalam pilkada. Yang ketiga ada sanksi.
Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran pilkada dapat berupa denda, kurungan, atau bahkan pembatalan hasil pemilihan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang landasan hukum. Peraturan ini dibuat untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang kedua, ketentuannya. Peraturan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari persyaratan hingga proses pemungutan suara atau hasil. Yang ketiga, yakni tujuannya adalah untuk mengatur penyelenggaraan pilkada yang demokratis, jujur, dan juga adil. Kita masuk ke slide berikutnya, yakni tentang kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan yang langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat bebas memilih siapapun calon yang ia mau, tanpa harus adanya intervensi dari pihak manapun, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, peran partai politik. Peran partai politik sangatlah penting dalam proses pencalonan kepala daerah dan bagian kampanyenya. Yang terakhir, yakni tentang keamanan dan integritas. Pengawasan ketat dan ketentuan pidana penting untuk menjaga keamanan dan integritas pilkada. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata bijak. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani rakyat, bukan sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.